Halo semuanya, kembali lagi di Cuan Belajar Online ya. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Namun bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. Nah, sekarang apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari persamaan ciri objek. Objek di sini maksudnya makhluk hidup ya, dengan melihat persamaan dan perbedaan cirinya. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi, sedangkan pelopor taksonomi sendiri adalah Carolus Linnaeus. Berkat jasanya, beliau dijuluki sebagai bapak taksonomi dan cara klasifikasi yang dibuatnya tetap digunakan sampai sekarang. Lalu bagaimana prinsip klasifikasi itu? Prinsipnya adalah makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok. Misalnya ayam dikelompokkan dalam satu kelompok dengan burung karena memiliki persamaan, yaitu tubuh ditutupi oleh bulu, bernapas dengan paru-paru, berparuh, dan memiliki 4 ruang jantung. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan ciri, makhluk hidup tersebut dipisahkan menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Selanjutnya, dalam tingkatan takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai dengan yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki makhluk hidup, maka semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimilikinya, maka semakin jauh kekerabatannya. Susunan takson adalah sebagai berikut, yaitu kingdom atau dunia, divisi untuk tumbuhan dan filum untuk hewan, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, ini merupakan contoh taksonomi makhluk hidup untuk kingdom Animalia. Contohnya di sini adalah manusia dengan kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Primata, famili Hominidae, genus Homo, dan spesiesnya adalah Homo sapiens atau manusia. Selanjutnya merupakan contoh taksonomi tumbuhan. Dalam contoh kali ini kita menggunakan bunga cempaka wangi atau Michelia champaca. Untuk kingdomnya adalah Plantae, divisi Spermatophyta, kelasnya Magnoliophyta, ordo Magnoliales, famili Magnoliaceae, genus Michelia, dan spesies Michelia champaca. Nah, itu dia untuk contoh dari taksonomi kingdom Animalia dan juga Plantae. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kunci identifikasi. Kunci identifikasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme yang akan diidentifikasi. Setiap ciri yang tercantum di dalam kunci identifikasi bersifat spesifik, artinya hanya dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme dan tidak dimiliki oleh kelompok atau jenis organisme lain. Nah, sekarang ayo kita mengidentifikasi makhluk hidup pada gambar ini. Di sini kita menggunakan gambar ikan badut ya. Untuk mengidentifikasinya, kita beralih ke nomor 1. Apakah makhluk hidup ini bertulang belakang atau tidak? Karena ikan ini bertulang belakang, maka kita memilih 1A. Selanjutnya kita diarahkan ke nomor 2. Maka untuk ikan kita memilih tubuh yang selalu basah atau 2A. Untuk selanjutnya kita diarahkan lagi ke nomor 3. Kita akan memilih apakah ikan kulitnya bersisik atau tidak. Maka karena bersisik kita memilih 3A. 3A mengidentifikasi kelompok Pisces. Maka ikan badut ini teridentifikasi sebagai Pisces. Oh iya, untuk contoh-contoh soal tentang kunci identifikasi lainnya akan ada di video berikutnya ya. Nah, setelah mengidentifikasi makhluk hidup, dibuatlah metode penamaan ilmiah untuk makhluk hidup. Untuk membuat nama ilmiah suatu makhluk hidup, Carolus Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda, dengan aturannya sebagai berikut. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies yang terdiri dari 2 nama Latin. Kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies yang penulisannya diawali dengan huruf kecil. Penulisan nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring atau diberi garis bawah.
Contohnya adalah padi, yaitu Oryza sativa, dan ketela pohon atau Manihot utilissima. Selanjutnya merupakan keuntungan yang dibuat oleh sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama memudahkan untuk mengenali makhluk hidup, lalu yang kedua tentunya memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup itu sendiri. Yang ketiga mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, selanjutnya pengelompokan makhluk hidup itu secara umum dapat dibuat dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama seperti habitat, misalnya di darat, di air, di daerah kering, atau di daerah lembab. Lalu ada pula cara berkembang biak, yaitu secara generatif atau seksual, atau vegetatif, yaitu aseksual. Lalu bagaimana dengan kriteria pengelompokan tumbuhan? Untuk pengelompokan tumbuhan, kriteria berikut juga perlu diperhatikan. Yang pertama, habitus atau perawakan tumbuhan, misalnya tegak, menjalar, atau merambat. Yang kedua, bentuk dan ukuran daun, misalnya bulat atau memanjang seperti pita, tepi daun halus atau bergerigi, daun kecil atau daun besar, dan daun tebal atau tipis. Yang ketiga, letak bakal biji, yaitu di dalam bakal buah atau tidak dibungkus bakal buah. Selanjutnya yang terakhir, jumlah keping biji, yaitu berkeping 1 atau berkeping 2. Sedangkan untuk pengelompokan hewan, kriteria berikut juga perlu diperhatikan. Yang pertama adalah permukaan atau penutup tubuh, yaitu memiliki rambut, bulu, atau sisik. Yang kedua yaitu anggota gerak, yaitu berupa sirip, kaki, atau sayap, serta memiliki 2 kaki atau 4 kaki. Yang ketiga, pernapasan, misalnya berupa insang atau paru-paru. Yang keempat, kerangka atau skeleton, yaitu di luar eksoskeleton atau di dalam endoskeleton. Selanjutnya, yang kelima adalah tulang belakang, yaitu memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang. Yang keenam, jenis makanan, misalnya memakan tumbuhan, daging, atau memakan semua jenis makanan. Yang terakhir adalah waktu mencari makan, yaitu mencari makan di siang hari atau di malam hari. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih kakak ucapkan dan nantikan video-video berikutnya.